Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin semua, Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat dan ajaran, yang dimana ketika seseorang mengamalkan ajaran-ajarannya maka ia akan bahagia dunia dan akhirat. Dan salah satu ajaran Islam yaitu mengajarkan kepada kita tentang menghormati agama-agama lain selain Islam. Seperti yang kita ketahui hadirin semua, kemajemukan beragama yang dapat diartikan keberagaman agama di negara kita tercinta ini sudah menjadi sunatul yang tidak dapat kita tolak dan kita tentang. Sebab menurut Islam perbedaan tersebut adalah rahmat bagi kita, dan itu adalah tugas kita sebagai umat Islam untuk senantiasa toleran dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Berbicara mengenai Islam dalam kemajemukan beragama, pada saat Rasulullah SAW di Mekah, beliau hari-harinya selalu berbaur dengan masyarakat pagan, menyembah berhala, bermacam-macam tipe manusia yang beliau hadapi pada saat itu. Ada yang menentang meskipun tidak mau masuk Islam, dan ada juga yang menentangnya. Suatu ketika pemuka Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW secara halus. Dikisahkan mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi SAW. Langkah pertama dengan menawarkan 3 harta, tahta, dan wanita. Usaha ini gagal. Lalu yang kedua dengan menawarkan konsep toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah agama mereka. Menanggapi ajakan tersebut, turunlah surat Al-Kafirun 1-6 dengan prinsip lakum dinukum waliyadim, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Sejarah membuktikan agama Ahton masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah. Agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi paganis masuk ke Mesir dengan membunuh penganut Kristen Koptik. Islam masuk ke Mesir, tidak satu pun rumah ibadah yang dibakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa saja yang menyakiti kafir zimmi sungguh telah melukaiku. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi berbagai macam agama yang ada di dunia ini? Menanggapi pertanyaan tersebut, jelaslah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mengajarkan kepada kita umat Islam agar jangan menghina, melecehkan dan memerangi ajaran agama lain. Biarkanlah kaum Kristiani mengamalkan ajaran cita kasih Isa Al-Masih, umat Hindu mengamalkan ajaran Vedanta, Resi Agatya. Demikian juga kepada umat Buddha, biarkanlah mereka menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Begitu besar penghargaan Islam terhadap agama lain, maka hendaklah kita aplikasikan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling bertoleransi antar umat beragama. Boleh kita toleran mengenai muamalah terhadap agama yang lain, akan tetapi kita
dilarang untuk bertoleran dengan masalah keyakinan terhadap agama lain. Berikut ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun dia, apapun agamanya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menolong orang sakit yang hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244. Kedua, tetap menjalin hubungan baik pada orang tua non-muslim. Islam meminta kita untuk tetap berbuat baik pada orang tua kita meskipun mereka memaksa kita agar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia yang baik." Quran surat Luqman ayat 15. Bermuamalahlah yang baik seperti memberikan hadiah atau sumbangan dan tidak zalim terhadap keluarga dan kerabat non-muslim. Sahabat dai sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mulai hari ini stop mengatakan Islam itu keras. Stop mengatakan bahwa Islam itu memaksa. Stop mengatakan Islam itu teroris. Sebab Islam adalah agama yang tenang, damai, tentram, dan indah. Dengan demikian, hadirin, jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan. Saatnya kita menyatukan perbedaan, hilangkan kesombongan, jauhi keegoisan agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.